Perkenalkan, nama saya Michelle Audrey Farala, M497 dari tutor 3 grup A, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai Venerology Examination, dimulai dari tahap yang pertama, yaitu preparasi dengan menyiapkan ruangan dan juga alat-alat yang diperlukan. Kemudian selanjutnya tahap perkenalan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Michelle Audrey yang sedang bertugas di klinik ini pada pagi hari ini, dan pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada alat kelamin Ibu. Tujuannya untuk melihat apakah ada kelainan maupun penyakit pada alat kelamin Ibu. Nanti saya akan meminta Ibu untuk melepaskan celana dalam Ibu, dan nanti saya juga akan mengambil cairan untuk diperiksa di lab. Nanti mungkin akan sedikit terasa tidak nyaman, namun saya akan melakukannya dengan sebaik dan seprofesional mungkin. Apakah Ibu bersedia? Baik. Ibu boleh menandatangani lembar inform consent ini ya, Bu, sebelum dilakukan pemeriksaan. Apakah Ibu ingin ada pendamping selama pemeriksaan? Oke, baik. Dalam setting ini, pasien sudah berkemih 3 jam sebelum pemeriksaan. Ibu boleh ganti baju dengan baju yang sudah disediakan ya, Bu. Selanjutnya, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah menggunakan sabun dan mengeringkannya dengan handuk yang bersih. Kemudian saya akan menggunakan sarung tangan. Selanjutnya, silakan dibuka celana dalamnya ya Bu dan berbaring di ranjang pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan abdomen. Posisi pemeriksa berdiri di sisi kanan tempat tidur seperti ini. Kemudian pertama, saya akan menilai apakah ada tonjolan di area suprapubik. Kemudian nilai abdomen apakah datar atau membesar. Lalu palpasi suprapubik untuk menentukan apakah kandung kemih atau bladernya membesar. Selanjutnya adalah pemeriksaan inguinal dengan pemeriksa berdiri di depan pasien. Silakan Ibu berbaring dengan posisi litotomi ya Bu, yaitu kakinya dibuka. Kemudian saya akan menginspeksi dan palpasi daerah inguinal untuk melihat apakah ada limfadenopati, jika ada nilai jumlah, ukuran, konsistensi mobilitas, dan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah inspeksi mons pubis. Di area sini, lihat apakah ada lesi pada kulit di mons pubis seperti makul, papul, vesikel, erosi, dan ulcer. Lalu lihat apakah pada rambut pubisnya ada kutu atau telur kutu. Selanjutnya adalah pemeriksaan vulva dan uretra dengan posisi pemeriksa duduk di depan pasien. Selanjutnya, pertama-tama, bersihkan area vulva dengan kasa steril. Kemudian, inspeksi daerah labia mayora dan minoranya, apakah ada lesi seperti eritema, edema, fisura, papul, vesikel, erosi, ulcer, dan juga kutil. Selanjutnya, pisahkan labia mayora dengan jari telunjuk dan jempol untuk memeriksa klitoris dan lubang uretra. Inspeksi klitorisnya untuk melihat apakah ada perbesaran yang mengindikasikan masculinizing endocrine disorder. Kemudian, inspeksi eksternal uretral meatus, lihat apakah ada eritema, edema, dan lesi lainnya atau discharge. Jika ada discharge, nilai jumlahnya, warnanya, dan juga konsistensinya. Kemudian, jika tidak ada discharge, pijat uretra dengan menggunakan jari telunjuk, dimasukkan ke dalam, ke anterior part dari vagina, dan lakukan prosedur milking movement dari belakang ke depan. Selanjutnya, inspeksi periuretra atau kelenjar scan untuk melihat apakah ada perbesaran dan discharge. Selanjutnya, pisahkan labia minor dengan jari telunjuk dan ibu jari, lihat apakah ada discharge yang keluar dari introitus. Jika ada, nilai jumlah, warna, dan konsistensi. Lalu, palpasi kelenjar Bartholin di arah jam 5 dan jam 7. Pada bagian foresheet posterior dengan ibu jari dan jari telunjuk kiri. Lalu perhatikan apakah ada edema, nyeri tekan, massa, fluktuasi, dan juga pus.
Jika ada infeksi, maka kelenjar ini akan teraba, lunak, hangat, dan fluktuasi. Juga ada pus. Jika terasa ada perbesaran tanpa adanya nyeri tekan, bisa disimpulkan bahwa adanya Bartholin cyst atau peradangan kronik. Kemudian pada kondisi normal, Bartholin glands ini tidak dapat teraba dan juga tidak ada nyeri tekan. Selanjutnya ada pemeriksaan vagina dan serviks dengan posisi pemeriksa duduk di depan pasien. Pertama-tama, saya akan membersihkan introitus vagina dengan kasa lembab steril. Lalu saya akan menyalakan sumber cahaya. Kemudian buka introitus dengan menekan vagina introitus ke bawah dengan jari telunjuk tangan kiri di margin bawah, sementara tangan kanan memasukkan spekulum yang sudah dilumasi pada 30 derajat arah vertikal untuk menghindari trauma uretra. Kemudian geser ke dalam sepanjang dinding posterior vagina. Putar spekulum ke posisi horizontal, lalu masukkan ke dalam sepenuhnya. Buka spekulum dengan hati-hati dengan cara menekan ibu jari. Putar dan sesuaikan sampai serviks dan porsio terlihat dengan jelas. Pertahankan posisi spekulum terbuka dengan mengencangkan sekrup. Selanjutnya, inspeksi dinding vagina, apakah ada eritema, discharge, dan lesi seperti papul, vesicle, erosi, dan ulcer. Jika ada discharge, nilai jumlah, warna, dan konsistensinya. Selanjutnya, bersihkan eksternal ostium cervix dengan kasa menggunakan forceps untuk membersihkan mukus dan sekret di vagina, dan memastikan ostium cervix terlihat jelas. Selanjutnya, inspeksi bagian serviks, apakah ada eritema, ektopik, discharge, dan lesi seperti papul, vesicle, erosi, ulcer. Jika ada discharge, nilai jumlah, warna, dan konsistensinya. Kemudian adalah specimen collection dengan posisi pemeriksa duduk di depan pasien. Sekarang saya akan mengambil spesimen dari lubang alat kelamin ibu ya. Rileks aja ya, Bu. Sebelumnya, saya siapkan objek gelas dan bahan lainnya yang diperlukan seperti normal salin, KOH, dan juga cotton swab. Selanjutnya, bersihkan ectocervix dari discharge dengan kasa steril yang sudah dibasahi NaCl 0,9% yang dijepit dengan forceps. Kemudian untuk pemeriksaan gonorea, masukkan cotton swab 2-3 cm ke dalam cervical canal. Putar dengan lembut 5-10 detik untuk memungkinkan penyerapan eksudat. Selanjutnya, masukkan cotton swab ke dalam media transportasi untuk Neisseria gonorrhoeae. Kemudian, membuat preparasi gram staining dari Neisseria gonorrhoeae. Caranya dengan memasukkan cotton swab 2 cm ke dalam cervical canal, kemudian putar sampai menyentuh endocervical wall selama 5-10 detik supaya eksudatnya terserap. Selanjutnya, gulirkan ke objek gelas, kemudian fiksasi dan lakukan pewarnaan gram dan lihat di mikroskop apakah ada bakteri gram negatif Diplococcus intracellular dan juga sel PMN. Selanjutnya, untuk pemeriksaan chlamydia trachomatis, saya akan mengambil dengan cotton swab sedalam 2 cm dari kanal cervix, putar, dan agak ditekan ke endocervical mucosa selama 5-10 detik. Selanjutnya, masukkan spesimen ke media transport untuk dites PCR. Kemudian, untuk pemeriksaan clue cells, masukkan cotton stick ke dalam lateral wall dari vagina, ambil discharge, dan gulirkan ke atas glass slide. Fiksasi, lalu beri pewarnaan gram. Atau tambahkan NaCl 0,9%.
Untuk interpretasinya, positif jika clue cells lebih dari 20% epitelial atau lapang pandang. Selanjutnya, untuk pemeriksaan kandida, siapkan objek gelas yang telah ditetesi oleh KOH 10%, masukkan cotton swab ke lateral vaginal wall, gulirkan ke objek gelas tadi, tutup dengan cover glass, kemudian lihat di mikroskop apakah ada pseudohifa, budding cells, dan juga blastospora. Kemudian, yang terakhir, untuk pemeriksaan Trichomonas vaginalis, siapkan objek gelas yang ditetesi oleh NaCl 0,9%, kurang dari 0,5 mili. Kemudian masukkan cotton swab ke posterior vaginal fornix, gulirkan ke objek gelas, kemudian tutup dengan cover glass, lihat di bawah mikroskop dalam waktu kurang dari 10 menit. Untuk interpretasinya, lihat apakah ada pergerakan dari Trichomonas vaginalis. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan pH vagina dengan cara menjepit kertas pH dengan forceps. Kemudian tempelkan di dinding vagina dekat cervical lateral fornix. Jangan sampai menyentuh serviks, kemudian tarik keluar, dan cocokkan dengan pH indikatornya. Normal jika pH-nya 4, jika lebih dari 4,5, artinya mengindikasikan adanya kondisi patologis seperti bakterial vaginosis. Selanjutnya adalah whiff test atau amin test. Beritahu pasien bahwa kita akan melepas spekulum, pasien diminta untuk rileks. Bu, sekarang saya akan melepas spekulumnya ya Bu, Ibu rileks aja. Kendurkan kunci spekulum, kemudian lepaskan spekulum dari leher rahim dengan menariknya keluar secara hati-hati, kemudian putar berlawanan arah jarum jam, dan tarik keluar dengan posisi vertikal. Selanjutnya, teteskan KOH 10% di spekulum, lalu cium, nilai apakah ada bau fishy odor atau amis atau tidak. Kemudian tempatkan spekulum yang sudah dipakai ini dalam baskom dengan larutan dekontaminasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan bimanual dengan posisi dokter atau pemeriksa berdiri di depan pasien, kemudian ganti sarung tangan dengan yang baru, lalu lumasi jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan dengan lubrikan, jempol dalam posisi abduksi, sementara jari manis dan kelingking ditekuk ke arah palmar atau telapak tangan. Kemudian, masukkan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina sampai jari-jari mencapai porsio. Lalu, tekan area pubis dengan tangan kiri, biasanya permukaan serviks akan terasa lunak. Kemudian, gerakan serviks 1-2 cm ke kiri dan ke kanan, amati dan catat adanya nyeri tekan. Dalam keadaan normal, tidak ada nyeri tekan. Selanjutnya, untuk meraba uterus, letakkan tangan kiri pemeriksa di antara umbilikus dan simfisis pubis, lalu angkat serviks dan uterus dengan tangan yang ada di dalam pelvik, berikan tekanan dengan tangan kiri yang terletak di perut, lalu coba tekan uterus di antara kedua tangan. Catat ukuran, bentuk, konsistensi, mobilitas, nyeri tekan, atau apakah adanya massa. Selanjutnya, untuk meraba ovarium, letakkan tangan kiri pemeriksa pada kuadran kanan bawah abdomen pasien, lalu tangan kanan di lateral fornix kanan. Berikan tekanan pada perut dengan tangan kiri ke dalam dan ke bawah untuk mendorong struktur adnexa ke arah tangan kanan. Lalu, identifikasi ovarium kanan. Catat ukuran, bentuk, konsistensi, mobilitas, nyeri tekan, dan apakah adanya massa. Lalu dengan jari-jari, palpasi fundus sambil mendorong serviks ke arah anterior dengan jari-jari di dalam panggul. Lalu catat ukuran, bentuk, konsistensi, mobilitas, nyeri tekan pada setiap gerakan serviks. Selanjutnya, ovarium yang normal terkadang terasa nyeri
nyeri saat ditekan. Ovarium dapat dirasakan pada wanita kurus, tetapi seringkali sulit dirasakan pada wanita yang obesitas atau gemuk. Selanjutnya, ulangi prosedur untuk bagian kiri. Yang terakhir adalah pemeriksaan perianal dengan posisi pemeriksa duduk di depan pasien. Untuk pemeriksaan ini, pisahkan bokong kanan dan kiri pasien dengan menggunakan jari-jari tangan, lalu inspeksi. Apakah ada lesi seperti eritema, papul, vesikel, kutil, dan discharge pada bagian perianal? Jika ada discharge, nilai volume, warna, dan konsistensinya. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya, Bu. Terima kasih untuk kerjasamanya. Boleh dipakai lagi ya, Bu, celana dalamnya. Untuk hasilnya boleh ditunggu di ruang tunggu. Terakhir, saya akan mencuci tangan dan mencatat semua hasil temuan di rekam medis pasien. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dokter dan teman-teman.